Yo, welcome to back channel Bang Gibol. Apa kabar kalian CS sawak yang dari ujung sampai ujung? Set nih kalian CS? Oke, mantap lah kok memang kalian set ya kan CS. Oke CS, sebelum lanjut jangan lupa CS subscribe channel Bang Gibol CS. Ingat CS, subscribe tuh gratis CS, gratis. Like, komen dan share. Oke CS, pokoknya kalian harus subscribe channel Bang Gibol ya CS. Oke CS ku. Nah, untuk yang semalam ya kan CSku, untuk build yang semalam kita itu profit ya CS seharusnya ya. Kalau kita itu ngambil di over undernya CS. Kenapa? Inilah kalian tengok nih. Nah, ini dia cuplikannya. Nah, ini. Nah. Nah, di sini kan CS kalau kita itu ngambilnya itu di over under CS. Di sini kita sah CS ya. Di sini kita over under di Spanyol dan di apa ini kita over kan. Jadi kita di sini seharusnya kita bisa profit ya ya. Ini kemarin karena kita silang-silang CS ya, untuk di handicap kita ini kalah di Spanyol kan CS, karena kita tunggu per setengah kan CSku. Nah, di sini pun untuk di Swiss pun ini skornya terbalik CS ya. 1-2 ternyata 2-1 ya CSku. Jadi CS kalau di sini kita ambil untuk di over under kita profit ya CSku untuk di review build yang semalam ya. Oke, langsung aja kita bahas di sini CSku. Nah, oke CSku, nah untuk nanti malam ini kita babal abis ya, nggak ada cerita sama kita lagi ya. Oke, nah kalian perhatikan terus nih. Nah di sini di match yang pertama nanti malam ini Bang Gibol ambil sini Kroasia melawan Australia. Oke, nah kita tengok di sini kan Australia ini lumayan cukup keras untuk sementara ini CS ya. Kroasia pun juga mantap ya kan, karena pun sini ada Luka Modric ya kan CSku. Nah di sini ya kan CSku, untuk di Kroasia dan Australia ini untuk di handicap itu ada setengah, seperempat, 3/4 dan leg-legan ya kan CSku. Sedangkan di over undernya ada di 2/4, 2,5, 2 dan 2/3/4 ya kan CSku. Nah kayak biasa ya kan CSku, kita intip dulu statistiknya ya kan CSku. Nah ini dia untuk di Kroasia. Oke, untuk di Kroasia ya kan CSku, untuk di Kroasia di sini ya kan lengkap saya bermain semua ya. Untuk di Australia pun juga ya. Oke, langsung kita tengok untuk di sini. Nah, untuk di Kroasia CS di 5 pertandingan terakhir ya kan CSku, dia itu main menangnya itu ada 3 kali. Di sini kita tengok draw itu 2 kali ya kan CSku. Sedangkan di Australia ini di 5 pertandingan terakhir ya kan CSku, dia itu menangnya ada 2 kali. Di sini kita tengok, di sini kalah dia 2 kali dan di sini mereka tuh draw ya lawan Skotlandia kemarinnya. Oke. Nah, di sini ya kan CSku, untuk dia orang yang main berdua antara ya kan, antara Australia melawan Kroasia ya kan CSku. Kalau Bang Gibol tengok di sini lebih diunggulkan Kroasia CS ya. Di sini Kroasia menang full CS ya di 5 pertandingan terakhir mereka tuh main kalau jumpa ya. Terakhir kali orang tuh main jumpa di 2010 bulan 5 CS ya, itu pun ditahan 0-1 sama Austria maksudnya, sorry CS ya, Austria. Maksudnya ditahan Austria ini di 0-1 CS ya. Jadi dia cukup lumayan lah kalau menurut Bang Gibol CS ya kan. Di sini dia bisa ditahan dia itu di 0-1 ya kan untuk di Austria ini kan. Oke, langsung aja dulu kita tengok untuk di Cukong CS. Nah, di sini ya kan untuk di Cukong kalau Bang Gibol tengok Kroasia melawan Austria ini CS kan. Austria ini kan dia cukup lumayan lah kalau menurut Bang Gibol ya kan CS ku. Jadi kalau menurut Bang Gibol untuk nanti malam ini Kroasia ini bakalan mampu CS ya. Kroasia ini bakalan mampu untuk kayak mana ya, untuk menggolkan ke gawangnya CS ya. Tapi untuk di bola over under ini kalau menurut Bang Gibol ya, untuk di over under ini bakalan under kalau kita nengok dari odds over undernya CS ya. Kalau kita tengok dari sini ya. Nah, kenapa CS ya? Kenapa? Karena di sini dia tidak bisa ngasih untuk di over 3 ya genapnya. Paling kenapa dia bisa gantung di 2/3/4? Kan kita cukup aneh di sini kan. Nah, kalau menurut Bang Gibol ya, kita di sini untuk nanti malam kita makingnya Kroasia CS ya. Kita di sini berani ngapur di 1/4 dulu CS ya. Oke. Kita berani ngapur di 1/4 di sini oke, karena ini pilih Bang Gibol untuk di babak pertama ini bakalan draw mereka CS ya. Oke. Nah, di sini kita makingnya Kroasia, kita berani ngapur di 1/4 untuk di handicapnya untuk dimain di full time oke. Sedangkan di over under kita main di under CS ya, kita main di under di 2,5. Oke. Nah, di sini pun kalau kalian mau main di draw babak pertama juga boleh CS ya, karena menurut Bang Gibol ini bakalan draw untuk babak pertama CS ya. Oke, langsung aja dong. Langsung aja kita bahas ke pertandingan yang kedua CS. Kita tengok di sini ada Prancis melawan Denmark. Oke CS ku,
kita tengok di sini kan CS ku, pasaran cukong itu menyediakan 3/4, 1/4 dan setengah. Kalau kita tengok dari segi pasaran cukong di sini CS ya, untuk di handicap itu sangat-sangat besar. Ini pun odds gerak terus CS ya. Di sini dia tadi di 1/4 tadi ke atas ya, kalau nggak salah ya, apa 3/4. Nah di sini kan, di sini dia bisa ngasih purpuran tuh paling tinggi 1/4 CS. Jadi kalau menurut Bang Gibol nih, ini bakalan temakan CS sama Prancis untuk nanti malam ya kan CS ku. Tapi sebelum kita tengok dulu lah untuk di handicap, kita bahas di sini, kita tengok dulu untuk di head di head to head orang mereka. Ini dia. Oke. Nah, untuk di Prancis dan Denmark lengkap CS bermain semua. Oke, langsung kita lanjut untuk di head to head mereka. Nah, untuk di Prancis CS ya, kalau menurut Bang Gibol dia itu cukup bagus ya. Dia tuh lampu hijau CS ya, win full di 5 pertandingan terakhir CS ya. Sedangkan di Denmark di 5 pertandingan terakhir kita tengok dia di sini, winnya itu ada 3 kali, kalahnya itu ada 2 kali di sini CS ya. Oke, langsung kita tengok untuk di head orang ini main berdua kalau jumpa antara ya kan, antara Denmark melawan Prancis. Kalau Bang Gibol tengok di sini lah video golkan Prancis di sini menang, di sini pun dia juga menang CS ya. Tapi terakhir kali orang tuh main di 2018 nih bulan 6 ya, ditahan imbang sama Denmark di kandang Denmark. Oke, nah langsung aja CS ku kita tengok untuk di sini. Nah, untuk nanti malam ini bakalan main di kandang Prancis. Kalau menurut Bang Gibol bakalan diobok-obok nih sama Prancis untuk nanti malam CS ya. Tapi kalau kita tengok di sini ya, di sini purpuran itu sangat tinggi CS ya, sedangkan di over under ini sangat tipis. Di sini dia tidak bisa ngasih di 3 CS ya. Nah, kita pantau terus kalau untuk nanti malam ini ada purpuran itu di maksudnya over under itu di 3. Ini fix CS ya. Bola ini bakalan maksudnya Prancis ini bakalan ngebantai gitu ya. Oke, jadi untuk di Prancis ini CS, untuk di pertandingan yang kedua ini kan, kita megangnya di Prancis, kita berani ngepor di 3/4 untuk di handicapnya. Oke. Sedangkan di over under CS, kalau Bang Gibol tengok di sini kita cukup agak-agak ngeri. Karena ini bakalan, kalau menurut Bang Gibol ya, kita bagusan fokus main tuh untuk nanti malam untuk di Prancis, kita bagusan main di handicap. Karena ini feeling Bang Gibol nih skor bakalan 2-0 CS ya, dibantai sama Prancis. Jadi untuk cari aman kita pun kalau misalnya purpuran ini naik ada di 3, ini bakalan Prancis bakalan ngebantai. Jadi untuk jaga-jaga aja lah ini Bang Gibol bilang ya. Di sini masih ada purpuran masih ada di over under 2. Jadi untuk di over under kita bagusan di sini over di 2 aja CS ya. Oke, kita tengok pun di sini odds over di 2 itu 163 ya. 160 ya. Tadi ini 163 turun ya CS ya. Jadi ini fix bakalan over kalau menurut Bang Gibol. Tapi kita jaga-jaga aja gitu ya kan. Biar kenapa? Karena di sini masih ada di over under di 2. Kalau nanti malam ini naik ada di 3, di sini paling kecil di 2,5 ataupun 2/4. Ini fix CS bakalan dibantai sama Prancis. Oke. Jadi untuk nanti malam di pertandingan yang kedua ini kita makingnya Prancis, kita berani ngepor di 3/4 untuk di handicapnya. Oke. Sedangkan di over under ya, kita main di over di 2 ya CS ku. Oke, langsung kita kunci next ke pertandingan yang ketiga CS ku, antara Belgia melawan Belanda ya CS ku. Oke, kita tengok di sini Belgia melawan Belanda. Kita tengok sini ada 2 pasaran CS, karena itu mereka itu saling diimbangkan, saling dijagokan. Jadi di sini walaupun di kandang itu Belgia, tapi di sini masih bisa ngepur untuk di Belanda 1/4 CS ya. Jadi di sini kita tengok untuk di handicap ada di 1/4 dan setengah lek-lekan CS di sini pun 1/4. Oke, sedangkan di over undernya ada di 2 3/4, 2,5 3 dan 2/4 CS ku. Tapi cobalah kita tengok dulu untuk di head to headnya ya CS ku. Nah, di sini lengkap bermain semua mereka ya CS ku. Oke, sedangkan di head to head di 5 pertandingan terakhir Belgia ini CS ku, dia itu memenangkan pertandingan di sini kita tengok ada 2 kali ya CS. Sedangkan kalah itu sekali dan draw itu 2 kali kita tengok di sini. Sedangkan di Belanda CS ya,
Di 5 pertandingan terakhir dia tuh menangnya kita tengok di sini ada 3 kali CS ya. Draw itu dia ada 2 kali. Jadi kalau menurut Bang Ibol Belanda ini lebih cukup bagus CS ya. Nah langsung aja kita tengok untuk di head orang ini main berdua kalau jumpa antara Belgia melawan Belanda CS ya. Di sini kalau menurut Bang Gibol di sini Belgia menang, di sini Belgia menang, di sini draw. Jadi kalau menurut Bang Gibol di terakhir kali orang tuh main jumpa di 2018 bulan 10 CS ya. Nah, kalau kita tengok di sini untuk di 2 pertandingan terakhir 2016 dan 18 di sini bisa ditahan draw imbang sama Belgia di kandangnya dan di kandang Belanda ini draw CS ya. Jadi kalau menurut Bang Gibol CS ya, Belanda ini CS jago CS. Jago CS Belanda ini CS ya. Kita nggak boleh sepele sama dia. Jadi kalau menurut Bang Gibol CS ya, untuk karena di Belanda ini CS ada pemain-pemain yang berbakat tapi tidak tersorot gitu, paham kan CS? Padahal mereka ini Belanda ini dulu ditakuti loh CS, ngeri CS ya. Oke, nah di sini ya kan CS ku, di sini ya kan di Belgia melawan Belanda ini kan kalau menurut Bang Gibol untuk di pertandingan yang ketiga nanti malam. Kita di sini CS bagusan kita tuh megangnya Belanda CS ya. Kita di sini nahan di setengah CS ya. Oke. Kita di sini Belanda nahan di setengah CS. Kenapa menurut Bang Gibol ini bakalan mentok-mentok pun ini draw CS ya. Mentok-mentok pun ini bakalan juga draw CS ya. Tapi kalau menurut Bang Gibol ya, di feeling Bang Gibol ini bakalan dimenangkan oleh Belanda, skornya ini bakalan 0-1 CS ya kalau menurut feeling Bang Gibol ya. Nah oke, untuk di handicap kita tuh makingnya Belanda dan kita nahan itu di setengah oke, sedangkan di over under kita main di under ya CS ku. Karena kalau menurut Bang Gibol di sini ya, untuk di over under ya di sini kalau misalnya pun dia kuat kali ya. Kalaupun dia ini kuat kali, di sini bakalan handicap tuh cuman ada di dua setengah aja. 2,5 itu paling rendah seharusnya. Karena kalau menurut Bang Gibol ini 3/4 bakalan naik. Kalau untuk ini bakalan over. Jadi kalau menurut Bang Gibol ya untuk nanti malam, karena ini mereka ini bakalan kalau menurut Bang Gibol skor itu 0-0 ataupun 1-1 ataupun 0-1 dimenangkan oleh Belanda CS ya. Jadi untuk nanti malam kita di sini megangnya under, untuk di handicap kita megang di under di 2/3/4 CS ya. Oke CS ku. Nah sedangkan di handicap kita nahan di setengah ya CS ku. Oke lah CS ya, kita langsung CS ya, kita tengok ini rangkuman ya CS ku ya. Nah terserah CS Bang Gibol ya, mau main di handicap boleh, mau main di over under juga boleh ya CS ku, tapi utamakan juga feeling kalian ya CS ku. Nah untuk CS Bang Gibol yang belum bergabung di grup WA Bang Gibol ya CS, kalian boleh bergabung di grup WA Bang Gibol CS ya. WA Bang Gibol tertera di atas ini CS ya, kalian boleh langsung WA aja Bang Gibol ya, nggak usah kalian takut, semua ini gratis CS ya, gratis, nggak dipungut biaya sepeser pun. Dan kalaupun kalian JP Bang Gibol nggak pernah minta duit sama kalian CS ya. Jadi CS kalau menurut Bang Gibol ya CS ku ya, kalian tuh jangan lupa juga dong subscribe channel Bang Gibol ini ya kan CS ku, biar lebih maju lagi CS ya, karena subscribe itu gratis CS ya. Dan tanpa kalian CS ya, Bang Gibol ini bukan siapa-siapa ya CS ku ya. Oke lah CS ku ya, sekianlah prediksi Bang Gibol untuk nanti malam CS. Kita JP kan, kita rusakkan cukong untuk nanti malam, kita babal habis kepala atas bawah kiri kanan CS ya. Oke lah CS ya, thank you. Tak bersama.